mereka tuh godanya gimana? Ya, ya kayak nyolek-nyolek, megang. Laki apa perempuan? Ada yang laki, ada yang perempuan. Akhirnya kamu pulang juga ya? Alhamdulillah Pak Man. Kapan kamu pulang sampai Tulungagung? Sampai Tulungagung itu nyampe tanggal 5. Tanggal 5 Juni ya? Tanggal 5 ini ya, bulan ini. Tanggal Terus 5 Juni. diisolasi selama 14 hari, isolasi mandiri Di kampung? di rumah. Hmm. Hmm. Terus, nah sebelum nyampe rumah katanya Belum diisolasi nyampe juga. rumah itu isolasi di Jakarta sekitar 8 hari Di mana? di hotel. Hotel. Kita dapat rekomendasi hotel dari perusahaan, entah itu dari perusahaan atau dari pihak gugus COVID Jakarta Pusat. Itu kita nggak tahu, yang penting kita udah nyampe Indonesia alhamdulillah, dan itulah kita enjoy aja. Ya, yang penting sehat. Entah. Terus saya mau nanya nih soal bagaimana ceritanya awal mulanya kamu itu bisa masuk di kapal pesiar. Zaman saya putus asa sih, pas susah mencari kerja, dan saat ini saya merasa telat untuk masuk dunia perkapalan, kapal pesiar itu sudah telat kayak gitu loh. Ya nggak maksudnya kenapa nggak saya dari dulu, zaman lulus STM langsung masuk gitu loh. Tapi saya kan tahunya dunia perkapalan ini akhir-akhir ini gitu. Dulu saya sempat kerja pertama itu sempat kerja di perusahaan farmasi selama 3 tahun. Terus nggak kuat karena pressure-nya sangat besar dan jam kerjanya itu nggak menentu. Jadi saya memutuskan untuk keluar. Setelah itu saya sempat nganggur, bingungan, sempat nganggur berapa bulan lah. Terus ada tawaran dari tetangga saya, teman kampung lah, yang udah kerja di Kalimantan. Itu sebagai operator eskavator di Kalimantan untuk membuka lahan. Dan saya tertarik ke sana. Saya mencoba ke sana, udah nekat. Selama sekitar 2 bulan orang tua saya khawatir karena kerjanya itu di tengah hutan. Udah berangkat apa belum? Udah nyampe sana. Mosok? Di tengah Tahun hutan. Berapa? Itu sekitar 2 tahun yang lalu lah, kurang lebih. Berarti sebelum berangkat kapal berangkat pesiar ya? Iya betul. Terus habis itu saya pulang bingung lagi, terus nganggur sekitar 2 bulan lah. Sempat di pikiran itu terngiang-ngiang mau jadi TKI ke Taiwan. Karena yang prosesnya yang singkat lah, nggak seperti di negara contohnya Jepang atau di Taiwan, di Korea itu kan perlu pendidikan minimal 1 tahun lah. Saya kepikiran memutuskan untuk kerja jadi TKI. Sempat ikut wawancara di Jakarta, di Surabaya, tapi ternyata saya gagal. Mungkin belum rezekinya di situ. Nah, setelah itu saya pulang, kata orang tuanya, nggak apa-apa, itu mungkin belum rezeki. Tapi mereka tuh tanya saya, sekarang yang kamu ingin itu apa? Saya pengen kerja, saya fokus kerja, cari uang banyak, dan saya ketika berhenti kerja saya dapat experience yang berharga lah. Yang bisa kerja deket rumah. Gitu. Tapi saya belum kepikiran kerja di kapal pesiar. Tuh. Terus gara-gara frustasi, sempat apa itu namanya? Stres. Sempat stres, putus asa. Sampai browsing cari kerjaan di mana-mana. Ketika saya browsing sampai
2 hari itu sampai nggak pulang-pulang browsing di warnet. Nah itulah ada kayak iklan sekolah kapal pesiar. Pas saya pulang dari rumah kakak, dari rumah kakak kota, saya lewat di Beji, ada sekolah kapal pesiar. Nekat saya masuk, tanya-tanya dulu situ. Terus saya tujuan saya udah tekad bulat untuk masuk. Saya lah daftar situ. Terus untuk program sekolahnya itu berapa bulan? Pas waktu saya dulu 6 bulan. 6 bulan sekolah. Pendidikan sekolah, 6 bulannya Praktek. on the job training. Di mana itu? On the job training itu memilih di dalam negeri atau di luar negeri. Kalau di dalam negeri itu katanya dulu kalau di dalam negeri itu nggak dapat uang saku, cuma uang makan di tempat lah. Kalau di luar negeri itu dapat uang saku gitu. Yang di luar negeri itu ada beberapa negara, kayak 3 negara yang bisa kita ikuti dan standarnya berbeda-beda, kayak Singapura, Malaysia dan Thailand. Kalau kamu sendiri di mana prakteknya? Saya di Thailand, Pak. Thailand. Selama berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan di sana. 6 bulan setelah itu Lihat training di sana selama 6 bulan. Pulang nyampe rumah dapat info dari sekolahan. Dari BLK sekolahan situ ada interview di Semarang dan Jakarta. Nekatlah saya ke sana. Nekat dengan tekad yang kuat. tekad baja. Iya, tekad baja dan itulah. Dan ngotot lah, yakin. Walaupun nggak punya pegangan, tapi ya yakin, yang utama itu yakin. Mau belajar dan yakin itu harus wajib. Terus alhamdulillah saya diterima. Setelah itu untuk berangkat ke proses berangkat itu proses layarnya. Itu agak lama ya, nunggunya sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Soalnya kan kita masih ngurus yang namanya BST, Simenbook, kayak sertifikat, banyak lah sertifikatnya. Dan selama itu kan schedule-nya nggak sama, bertahap Pak gitu Pak. Dalam masa kontrak ya, dalam artian sekali berlayar itu berapa bulan? Dulu zaman kontrak pertama saya itu 9 bulan. 9 bulan. Yang kontrak kedua ini 8 bulan. Terus untuk masalah gaji gimana? Gaji itu kita per bulan. Enggak, maksud saya berapa? Kasih bocoran, mungkin nanti ada teman-teman yang berminat mungkin kalau kan untuk bisa menjadi kalau untuk pemula kayak seperti saya di bidang di departemen housekeeping, ya. Untuk pemula itu sekitar 10 lebih dikit lah. 10 lebih. Saya nggak bisa soalnya beda-beda perusahaan itu beda gaji. Terus di kapal pesiar itu selain housekeeping apa aja? Departemennya? Yang kemungkinan mungkin kalau teman-teman yang pengen gabung di sana itu ditentukan dari sana atau kita bisa menentukan sendiri? Kita menentukan kayak jurusan dari BLT-nya itu kita kan memilih. Kita memilih programnya food beverage. Waktu kursus pendidikan, pendidikan kita kan diasah skill kita. Tapi yang terutama itu harus Inggrisnya itu wajib itu. Bahasa Inggris wajib. Kalau skill yang lain kan bisa dipelajari lah. Jam kerjanya dalam 1 hari itu berapa jam? Jam kerja itu 10 jam. 10 jam. Selama 7 hari. Dari jam berapa sampai jam? Itu berbeda-beda sih, tergantung shiftnya itu yang ngatur bosnya. Tapi kalau departemen housekeeping itu biasanya mulai jam 8 kalau yang masuk pagi 8. Tapi di kapal pesiar itu berarti istilahnya pelayanannya itu selama 24 jam penuh ya? Iya.
Berarti kerja shift ya. Iya, kerja shift. Kita harus servis 120% kalau bisa. 120%. Iya loh. Yang 20% dapat dari mana? Kita nyokong Pak, pretending. Para pekerjanya itu asalnya dari mana aja? Yang menguasai di perusahaan saya, Wulan Amerika, itu kebanyakan Filipina, Indonesia. Maksudnya yang menguasai gimana? Paling banyak lah. Oh, paling banyak, mayoritas. Mayoritas ya, membernya paling banyak. Dari mana? Filipina, Indonesia, India, Eropa, kalau Eropa campuran. Terus Amerika Selatan. Kayak Ekuador, Kolombia, Argentina. Ya. Enggak, Argentina jarang. Para tamunya? Tamunya itu mayoritas ya kita tergantung kapalnya sailing kemana. Kalau areanya kapalnya sampean itu mayoritas tamunya itu Amerika, Europe, seperti itu lah. Amerika lah paling banyak mayoritasnya. Untuk para pekerja, otomatis kan kita itu hidup di sana selama berbulan-bulan. Nah, kita dikasih fasilitas apa? Fasilitasnya itu kayak tempat gym. Ada lapangan futsal, lapangan basket, PS-an, tempat PS, tempat biliar. Iya, tempat ngopi ya gitu. Barnya ada sendiri, barnya sendiri. Wow. Ada bar sendiri. Istimewa. Terus fasilitasnya itu ada wifi juga, tapi kita bayar. beli paketan. Nah itu untuk wifi-nya itu berapa itu harganya? Wifi mahal, yang ngabisin uang ya itu Pak. Yang ngabisin kalau kita nggak bisa nahan itu. Bagi para teman-teman yang punya pacar di rumah ya bahaya itu. Bisa ngabisin uang. Iya. Kalau video callan aduh ditahan itu. Cuman buat beli pulsa aja ya, mahalnya itu. Beli pulsa itu paling nyedot banget. Jadi gaji itu di sana kebutuhannya hanya untuk beli pulsa itu atau ada yang lain kan? Untuk fasilitas makan kan ditanggung sana. Iya, yang pertama itu ya itu beli paketan wifi, perlengkapan mandi sama apa baju kadang itu yang nggak bisa nahan ngiler itu. Baju, sepatu, handphone sama yang penting itu Indomie sama Chinese food. Ya itu. Chinese food gimana maksudnya Chinese food? Chinese food itu kalau saat kita sandar ya, teman-teman sering berburu Chinese food, itu yang utama harus wajib itu. Kalau ada restoran Chinese food, nah sana tujuannya. Soalnya ya Chinese food itu rata-rata kan rasanya itu kan menyerupai Indonesia. Makanan di Indonesia enggak ada ya, makanan Indonesia. Ada sih, nasi goreng kayak. Di mana? Di kapal pesiarnya itu apa di? Enggak, di darat. Ya kayak di Chinese food itu. Meksiko ada. Oh, di Meksiko ada. Meksiko ada masak yang apa? Ngejual masakan Indonesia, tapi yang masak ya orang Meksiko. Tapi resepnya dari orang Indonesia dulu katanya. Terus untuk perusahaan kapal pesiar itu ada berapa? Banyak. Yang kamu ketahui lah. Banyak Pak Mon. Di antaranya Wulan Amerika. Nah, kalau kamu ikut, saya Wulan Amerika. Wulan Amerika, NCL, Royal Caribbean, Star Cruise, kayak apalagi Princess dan lain-lain. Banyak sekali. Banyak sekali ya. Iya. Tapi itu semua rutenya apa sama enggak ya? Berbeda-beda. Mereka kan juga banyak kapal, jadi kapalnya disebar-sebar di Eropa, Asia, Amerika. Tapi Afrika. Itu satu perusahaan, enggak? Satu perusahaan kan punya banyak kapal. Oh, itu satu perusahaan tapi banyak kapal. Kayak gitu. Perusahaan saya kan punya banyak kapal. Jadi ya disebar-sebar area Asia, Eropa, Amerika. Itu pun mempengaruhi gaji juga. Ya, bisa. Mempengaruhi besar kecilnya gaji. Iya. Berarti kalau kawasan Asia lebih kecil ya? Saling mendukung lah. Ya enggak tentu. Enggak. Oh gitu. Itu kan ada standarnya sendiri, gaji pokok sama gaji apa itu namanya saya lupa. Gaji tunjangan. Bukan. Gaji yang didapat dari banyaknya tamu.
kayak casnya tamu itu. Semakin banyak tamu, bonus ya. Heeh. Bonus. Pengalaman apa yang kamu rasakan selama di kapal pesiar? Banyak. Apa aja? Yang enaknya dulu. Kita itu lebih disiplin, Pak. Lebih disiplin ya. Terus kita itu pergaulannya lebih erat, soalnya kan di kapal orangnya itu aja. Oh, antar pekerja. Nah, antar pekerja kayak itu. Terus kita punya kenalan beda-beda negara gitu. Kita kan kerjanya campur aduk kan sama negara lain. Terus kalau kita turun, kita tahu negara mana aja yang dulunya kita cuma bisa nonton di TV iklan. Wah, kayak gitu ya, kayak gitu. Kita bisa lihat secara langsung, nggak keindahan Alaska kayak gitu. Singgah di mana aja? Saya dulunya Eropa, di mana itu Kotor, Montenegro, di Italia Naples, terus di Alaska, Skagway, Juneau, itu best experience buat saya. Terus Gitulah. apalagi pengalamannya yang enak dulu? Pengalamannya ya kita bisa dapat gaji dolar ya. Gajinya lebih baik lah daripada di Indonesia. Itu termasuk pengalaman ya? Iya, Pengalaman hidup. Pengalaman hidup itu. Kita bisa lebih menghargai apa ya, waktu lah. Soalnya di sana itu waktu 5 menit aja kita bisa buat beol, mandi, gosok gigi lah. Berarti prinsipnya orang luar itu dipakai ya, time is money. Oh iya, jelas. Kita standarnya kan standar orang mereka, Pak. Kalau pakai standarnya orang sini, wah hancur lebur. Untuk pengalaman yang enggak enaknya? Nggak enaknya itu boros. Kalau wifi kita merasa jenuh kan, yang kita hajar pasti HP, handphone. Kita buka Facebook, browsing yang ini yang itu, wifi-nya aduh langsung moncer. Lagi apa? Jenuh. Terus kerjanya itu kita nggak ada istirahat, maksudnya nggak ada libur, hari libur nggak ada. Setiap hari kerja? Setiap hari kerja. Setiap hari Setiap selama hari 8 kerja. bulan? Iya, selama 8 bulan terus. Sisi. Tapi kita fasilitas kan di fully sama mereka kan bagus lah. Kalau Kita pintar-pintar aja bagi waktu. selama kamu kerja di kapal pesiar itu pernah nggak merasakan homesick? Ya jelas. Pasti di awal-awal Oh kerja. iya, awal-awal kerja Ada kontrak pertama itu kontrak. pasti. Gimana Soalnya rasanya? yang Rasanya gimana homesick? kalau di rumah itu kebiasaan bangun siang, di sana harus bangun pagi-pagi dan harus menghargai waktu. Wah, itu pasti. Terus apalagi kalau kita nggak disiplin, telat briefing, kita dapat pressing dari bos. Waduh, itu pasti kangen mak. Ya, itu pasti, itu yang bikin homesick. Satu lagi itu makanannya, Pak, yang bikin homesick. Untuk makanannya gimana? Ini kan nggak ada sayur, maksudnya sayur kacang kan nggak ada sana, kayak sayur gurih, rasa gurih itu jarang lah. Berarti makanannya itu makanan Eropa semua? Yang enggak sih, kita kalau di Holland Amerika kan kokinya orang Indonesia, tapi tahu sendiri kan pekerjanya Kan saking belum tentu. saking banyaknya Koki kan. dari Indonesia kan untuk masakan itu yang menentukan kan perusahaan. Iya sih, tapi Berarti kan mayoritas masakannya itu masakan Eropa. masakannya ya bukan Eropa sih, masakan Asia tapi rasanya Eropa. Maksudnya rasanya sedikit hambar lah, beda jauh dari. Iya sih. Bentuknya kayak di rumah. Soalnya kan mungkin menyesuaikan Iya. lidahnya para tamu yang Mungkin. dari Eropa kan. Gaji pertamamu itu kamu pakai untuk apa? Ya jelas bayar utang. Soalnya kan utangnya banyak, dari awal berangkat itu kan ngutang. Pastilah butuh itu buat modal. Jangan tanya buat apa, Pak. Ngutang pasti bayar utang.
kapal kamu itu rutenya kemana aja? Jadi start dari mana, nanti berakhir di mana? Kalau dulu saya itu kapal pertama itu dari Kotor Montenegro saya join, terus crossing ke Caribbean, habis itu crossing ke Alaska. Itu kapal pertama. Untuk yang kapal kedua itu dari Alaska terus ke Caribbean. Terus nanti baliknya? Saya balik Berarti itu muter terus ya? kapal yang berbeda. Oh, beda kapal. Beda kapal. Oh, berarti sempat pindah kapal ya? Iya, ya bukan, maksudnya itu kontrak pertama sama kontrak kedua itu beda kapal. Oh, iya, paham. Kapal pesiar itu pasti bersandar ya di suatu negara ya. Apa istilahnya, Bang? Ngedok lah. Ngedok. Berarti waktu ngedok itu apa yang kamu lakukan sama teman-teman para pekerja di kapal pesiar? Kalau kontrak kedua ini saya kan shift malam, jadi paginya bebas. Biasanya saya dan bos saya dan teman-teman itu berburu makanan Cina, jadi Chinese food. Makanan itu kan pengobat rindu rumah. Yang kedua itu kita beli baju dan sebagainya, seperti itu. Biasanya di negara mana? Itu di Fort Lauderdale, Amerika. Amerika ya? Iya. Kan nggak di Amerika aja merapatnya. Iya, di Alaska juga banyak kok. Kayak jajanan-jajanan Indonesia. Tapi kayaknya yang paling menarik di Amerika ya, untuk istilahnya kita berburu. Kalau berburu apa ya? Baju pakaian itu di Amerika menurut saya. Ya, Kanada juga ada sih. Mungkin kita udah kena mitos kan? Ya mungkin ya. Made in Amerika itu lebih. Wah, mungkin ya. Kalau menurut saya sih tempat yang asik itu di Alaska. Soalnya enak, dingin. Alaska kan Amerika juga, bukan? Alaska itu beda jalur sih. Alaska kalau itu kita Alaska itu negara mana? Alaska Kanada, Pak. Oh, Kanada. Nggak tahu sih. Kacau ini. Pengalaman dengan tamu. Mungkin ada yang pengalaman kamu yang kurang enak yang dilakukan oleh tamu. Ya jelas itu sering komplain. Tentang apa? Tentang segala hal ya. Soalnya mereka itu yang kan kamu alami sendiri. Di departemen housekeeping itu kayak kebersihan ya. Kita itu udah kamu sendiri yang ngalamin. Untuk membersihkan cabin lah, kayak gitu. Kita kan udah berusaha maksimal sebersih mungkin, tapi kan standarnya mereka kan nggak tahu lah. Mungkin mereka standarnya gimana. Kadang tamu kan ada rewelnya. Mereka udah, ya wajar sih, mereka udah bayar sekian banyaknya, terus mereka kan perlu fasilitas yang super ya, wajar aja. Ya kita maklumin aja lah. Ya merasa kan tamu adalah raja. Yang penting kita mengikuti standar mereka. Ya. Seperti itu, kita follow up terus. Kita maintain hubungan kita sama tamu. Itu kuncinya. Masalah tips gimana? Tipsnya itu tergantung komunikasi dengan tamu ya. Kalau kita akrab, sering ngajak ngobrol, kayak gitu ya. Semakin banyak tips. Ya bukan gitu. Kayak kita mendapatkan simpati mereka lah. Kita mendapat simpati mereka kan merasa melas. Nah, ya jelas itu pasti, Pak. Itu harus wajib. Macak melas. Jelas. Ya, kita memberikan itu servis yang bagus, terus kita komunikasinya bagus sama tamu, insya Allah lah kita dapat tips. Oke. Untuk tips itu rata-rata berapa yang selama kamu dapat per orang itu biasanya kasih berapa? Paling kecil minimal itu $20. $20 ya. Dolar Amerika. Dolar mana, Pak? Dolar Vietnam.
$20 ya paling kecil. Tapi ada juga sih yang 20 ngasih dolar itu lumayan loh. Berapa rupiah? sekitar 300-an lah, 300.000. 300 iya. Sekali tip gitu. Iya. Satu orang loh ya. Terkadang itu mereka nggak tentu sih. Kadang ada tamu yang ngasih tiap hari, ada yang ngasihnya akhir cruise kayak gitu. Tergantung tamunya sih. Pelit apa enggak? Iya sih. Cuma kan selama di kapal kamu kan nggak istilahnya nggak melayani hanya satu tamu. Iya. Ada kemungkinan kan kamu dapat tips itu lebih dari satu kali. Iya pasti itu. Selama di kapal itu godaan apa yang menurut kamu bisa bikin kamu tergeleng-geleng? Godaannya itu apa ya? Maksudnya itu di dalam kapal apa Di dalam kapal. Godaannya itu mungkin di sana banyak cewek cantik. oh iya jelas itu Pak. Nah itu termasuk godaan apa enggak? Iya sih tapi saya enggak kok. Maksud enggak laku aku. Enggak laku kok Pak. Loh, namanya godaan itu mungkin kamu tergoda dengan situasi. Ya namanya cowok kan pasti sempat melirik lah. Tapi ya ditahan. Ya nggak apa-apa, itu kan wajar. Pastinya kan kalau dipikir-pikir ya gimana ya. Kita dikasih mata itu untuk melihat. Oh iya no, masa jalan. Tamu-tamu itu pernah ada yang godain kamu apa enggak? Ya sebagian ada sih. Yang istilahnya tamu-tamu genit lah. Ya, sebagian ada. Mereka kan apa namanya? Cara berpikir mereka itu bebas, nggak kayak di negara kita kan serba gimana ya, serba teratur. Cara kalau mereka tuh godanya gimana? Ya kayak nyolek megang. Laki apa perempuan? Ada yang laki, ada yang perempuan. Tapi kita itu sepenuhnya dilindungi oleh apa namanya? Aturan perusahaan kok. Seumpama kita merasa risih atau merasa nggak nyaman, kita bisa lapor ke HRM tuh, kita yang sebagai pengacaranya kita. Gitulah. Dunia saat ini kan lagi terkena pandemi COVID ya. Nah otomatis untuk semua bidang pekerjaan mulai dari apapun lah misalnya, otomatis di perusahaan kamu kan juga terkena dampaknya. Itu gimana itu? Ya sementara ini semua perusahaan kapal pesiar gulung tikar dan maksudnya, mereka nggak ada yang jalan, nggak ada operasi. Semua pekerja itu dipulangkan. Pulangkan, tapi kan nggak putus kontrak istilahnya. Satu saat kan nanti ada panggilan lagi. Kalau info terakhir dari perusahaan itu kita dibebaskan, seumpama kalau kita sabar nunggu, suatu saat kita ya dipanggil setiap saat. Tapi kalau kita seumpama kita nggak betah, pengen ngelamar ke perusahaan lain atau ke mana lah, itu dibebaskan sama mereka. Oh gitu. Tapi kan nggak ada istilahnya putus kontrak. Enggak. Ya kalau kayak kita kan kontraknya per tahun. Ya maksud saya perpanjang setahun maksud saya data kita itu kan masih tersimpan di perusahaan mereka. Nah, gitu. Nanti seumpama kita ada panggilan kan kita diinfo. Lewat apa biasanya? Lewat email atau? Lewat email ya, lewat WhatsApp gitu diinfo. Kayak masnya udah siap nggak berangkatnya tanggal ini, hari ini kayak gitu. Udah siap. Kalau kita siap ya next apa namanya, kayak stepnya lagi kita ngurus dokumen
kayak Oh, gitu, berarti memperlengkapi dokumen lagi. Berarti setiap ada kontrak baru itu kita harus menyiapkan dokumen-dokumen baru lagi. Iya, kayak kita kan harus tanda tangan kontrak lagi. Tanda Terus tangan kontrak lagi. Terus kayak dokumen kita kan ada masa tenggangnya, kayak Simenbuk, BST kayak gitu. Kayak apa? Apa itu namanya? Itu lupa apa? SKCK. Bukan, paspor kayak gitu Paspor, loh. visa Nah, pakai enggak? kayak visa itu juga. Kita kan harus Kita pakai visa apa enggak? Apa cuma pakai paspor? visa dong. Dua-duanya berarti Pakai paspor. visa. Pakai visa, pakai paspor. Nah, itu. Seumpama di antara mereka itu ada yang mati kan, diinfo sama mereka. Mas tanggal ini bisa naik apa enggak? Kalau siap nanti persyaratannya dilengkapi. Kayak paspornya ini tanggal ini mati, jadi harus diperpanjang dulu gitu. Kalau kita siap ya jawab siap, oke. Nah, terus yang terakhir nih, untuk rencana ke depan kamu itu istilahnya kamu bekerja di kapal pesiar itu nanti sampai umur berapa? Kalau saya nggak matokin umur sih Pak, yang penting bisa rapi menikah muda, nikah tiga. Enggak, bercanda sih. Enggak, kalau saya bisa punya usaha dan usaha saya jalan, insya Allah saya keluar. Udah bikin, Tapi udah, belum mikir-mikir sih. udah mulai merintis usaha Ya dikit-dikit lah Pak. apa? Itu usaha apa ya? Masih berencana sih Pak. Kalau bisa itu bikin kapal pesiar sendiri. Oh iya, kapal pesiar antar kali Pak ya. Kali. Antar desa dulu. Oh antar desa ya. Cocok itu Pak. Terus untuk bekerja di kapal pesiar itu apa enggak ditentukan istilahnya maksimal umur berapa? Iya, maksimal umur 35. Maksimal 35, Tuh, minimal enggak. 9. Dalam bekerja itu loh. Oh, dalam bekerja itu kalau udah masuk bebas. Bebas. Terus mereka yang menentukan nanti. Oh, Selama kita masih mampu, oh, fisiknya mampu, ya terus lanjut sampai tua. oke, kalau begitu sukses selalu. Semoga pandemi ini segera berakhir. Oh, amin, itu yang diharapkan Pak. Semoga kamu nanti cepat dapat panggilan lagi. Jangan sampai nggak kepanggil. Oh iya, jadi pengangguran ini Pak. Oke, siap. Terima kasih. Iya, sama-sama.